Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas tentang fungsi linier. Nah, apa itu fungsi linier? Fungsi linier itu adalah fungsi yang hanya memiliki satu variabel bebas dan variabelnya tersebut berpangkat 1, atau bisa juga disebut dengan fungsi berderajat 1. Nah, di sini maksudnya si variabel bebasnya misalkan di sini si x. Nah, si x-nya ini yang berpangkat 1 atau derajat 1. Nah, ada dua bentuk umum dari fungsi linier ini. Satu namanya fungsi eksplisit. Itu bentuk umumnya adalah y sama dengan mx tambah c. Dan satu lagi namanya fungsi implisit dengan bentuk umumnya ax tambah by tambah c sama dengan 0. Untuk yang eksplisit, kita misalkan contohnya adalah 2x tambah 3, y sama dengan 2x tambah 3. Kan tadi bentuk umumnya y sama dengan mx tambah c. Jadi bisa kita kasih contoh y sama dengan 2x tambah 3. Ini udah bentuk eksplisit contohnya. Sementara kalau untuk implisit, kita bisa pakai contoh yang di atas. Nah, ini contohnya berarti yang fungsi ini kita bikin seperti ini ya, ax tambah b tambah c. Nah, ini bisa menjadi 2x tambah 3 dikurang y sama dengan 0. Ini adalah bentuk implisitnya dari fungsi yang di atas. Nah, untuk kemiringan dan titik potong sumbu y, itu kita masuk dulu ke kemiringan. Kemiringan ini biasa juga dikenal kalau di sekolahan atau SMP SMA dulu disebut gradien. Nah, itu simbolnya adalah M ya, M kecil. Nah, itu bisa kita cari dengan kalau ada diketahui dua titik, misalkan ada x1 dan y1, kemudian satu titik lagi x2 dan y2, maka kita mencari kemiringannya M ini adalah dengan delta y atau per delta x. Delta y ini adalah perubahan nilai y dibagi dengan perubahan nilai x, atau bisa juga kita bikin seperti ini. Si M atau gradiennya adalah y2 dikurang y1 per x2 kurang x1. Contohnya diketahui titik 4,2, satu lagi titiknya 1, min 2. Nah, berarti ini si x1, ini y1, ini x2, dan ini y2 ya. Maka si M-nya di sini kita pakai rumus yang ini aja langsung. Berarti y2 dikurang y1 per x2 dikurang x1. Kita masukkan nilainya. Di sini yang y2 adalah min 2. Min 2 dikurang y1-nya 2 kurang 2 ya. Per x2. X2 kita di sini 1 dikurang x1. X1 kita adalah 4. Berarti di sini 4. Maka ini nilainya min 2 kurang 2 kan min 4 dibagi 1 kurang 4 itu min 3. Berarti nilainya adalah 4/3 si M-nya. Nah, ini untuk mencari M. Jadi ada lagi kemiringan bukan kemiringan untuk tadi fungsi eksplisit dan implisit. Jadi kalau dia fungsinya eksplisit yang y sama dengan mx tambah c tadi, itu yang menjadi gradien langsung si M-nya. Jadi M ini langsung jadi gradiennya. Seperti contoh yang ini tadi, yang contoh y sama dengan 2x tambah 3 tadi, berarti si M-nya langsung 2. Nilai ini langsung menjadi M. Nah, untuk titik potong sumbu y-nya kan 0, c. Nah, tipot kita 0, c berarti sama dengan 0, c. Kita di sini berapa? 3. Berarti 0,3. Untuk mencari kemiringan yang kedua, yang secara implisit, kan tadi bentuk umumnya ax tambah by tambah c sama dengan 0. Kita akan mencari kemiringan dan titik potong sumbu y-nya.
Nah, untuk mencari kemiringan kan M sama dengan min A per B tadi ya. Kita pakai contoh yang di atas tadi. Yang di sini bentuk implisitnya kan 2x tambah 3 kurang Y sama dengan 0. Atau kalau kita susun seperti bentuk umumnya, ini jadinya seperti ini. 2x kurang Y tambah 3 sama dengan 0. Berarti ini A-nya 2, ini B-nya min 1, dan ini C-nya adalah 3. Nah, kita pindah ke sini. Nih, ini si fungsi awalnya tadi 2x tambah 3 kurang Y sama dengan 0. Atau kita ganti tadi udah jadi 2x kurang Y tambah 3 sama dengan 0. Kan ini A-nya, ini B-nya. A sama dengan 2, B sama dengan min 1, ini C sama dengan 3. Nah, kita masukkan ke rumus yang ini. M sama dengan min A per B. Berarti M sama dengan min 2 dibagi B kita min 1 ya. Min 1. Berarti min 2 dibagi min 1 sama dengan 2. M-nya 2. Ini sama dengan yang di atas tadi. M-nya juga sama dengan 2 kan. Nah, untuk tipotnya, tipot kita kan 0, min C per B atau sama dengan 0, min C. C kita ini 3 per B. B kita min 1 atau sama dengan 0, min 3 dibagi min 1, 3. Berarti tipotnya 0,3. Oke, lanjut ke hubungan dua garis lurus. Hubungan dua garis lurus itu ada 4 macam ya. Ada yang berhimpit, sejajar, berpotongan, dan tegak lurus. Ini bentuk gambarnya. Kalau yang berhimpit ini sebenarnya ada 2 gambar, 2 garis maksudnya. Ini garis pertama, garis kedua ini nampak yang agak bergerigi kecil ini. Nah, ini garis kedua. Kalau dia berhimpit, tentu si M-nya ini kemiringannya akan sama. Jadi M1-nya sama dengan M2. Dan si C-nya juga akan sama, C1 dengan C2. Untuk himpunan penyelesaiannya, ini dia tidak terbatas. Himpunan penyelesaian tidak terbatas. Karena HP atau himpunan penyelesaian ini adalah perpotongan dari kedua buah garis. Dua buah garis tadi. Kalau dia berhimpit, tentu dia semuanya menjadi himpunan penyelesaian kan, makanya dia tidak terbatas. Untuk yang kedua, sejajar, ini M1-nya, ini M2-nya. Karena dia sejajar maka kemiringannya sama, cuman C-nya berbeda, C1 dan C2. Karena ini udah ada jarak kan antara dua garisnya. Nah, itu nanti himpunan penyelesaiannya tidak ada. Karena tidak ada kan pertemuan antara dua buah garis ini, atau bisa juga disebut tidak ada penyelesaian. Nah, yang ketiga, garis yang saling berpotongan. Ini garis pertama, ini garis kedua. Nah, tentu saja ini udah terlihat si M-nya pasti berbeda. Jadi M1 tidak sama dengan M2. Dan sudah pasti juga nilai C-nya tidak akan sama. Jadi C1 juga tidak sama dengan C2. Karena tadi dia cuma berpotongan di satu titik, maka HP-nya tunggal atau unik. Nah, terakhir untuk hubungan garis lurusnya adalah tegak lurus. Nah, tegak lurus ini bersikuan dia ya untuk garis pertama dan kedua. Kalau dia tegak lurus, ini M1 dikali M2-nya sama dengan min 1. Dan C-nya juga sudah pasti berbeda. Jadi C1 tidak sama dengan C2. Ini himpunan penyelesaiannya juga tunggal. Nah, lanjut ke sub pokok terakhirnya.
menentukan persamaan garis lurus atau PGL. Nah, jadi untuk menentukan PGL atau persamaan garis lurus ini ada dua cara atau dua metode. Yang pertama, metode 2 titik yang diketahui X1 Y1 dan X2 Y2. Nah, kita gunakan rumus Y kurang Y1 per X kurang X1 sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Ini contoh. Contohnya kita pakai 2 titik. Titik pertama ada A-nya 3,4 dan titik kedua si B-nya 4,3. Kita cari persamaan garis lurusnya. Nah, kita lihat titik ini 3,4 ini si X1-nya 3, Y1-nya 4. Berarti yang ini X2 dan yang ini Y2 ya. Nah, untuk mencari persamaan garisnya karena diketahui 2 titik, kita pakai rumus yang ini, Y kurang Y1 per X kurang X1 sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Nah, kita masukkan ya ke dalam persamaan ini. Y dikurang Y1 kita 4, X dikurang X1 kita 3. Kemudian Y2 kita 3, Y1 4, X2 kita 4, X1 kita 3. Nah, ini Y kurang 4 tetap kita salin karena tidak bisa diselesaikan ya. Y kurang 4 per X kurang 3 sama dengan ini bisa ya, hasilnya 3 kurang 4 min 1 dibagi 4 kurang 3 1. Nah, ini kita kali silang. Ini kali silang. Berarti 1 dikali Y kurang 4 sama dengan min 1 dikali X kurang 3. Nah, ini karena 1 kali Y kurang 4 sama dengan Y kurang 4 sama dengan ini min 1 kali X min 1 kali min 3 plus 3 ya. Nah, ini kita selesaikan. Berarti ini Y sama dengan min 4 nya kita pindah ruaskan, pindahkan ke kanan, berarti min X tambah 3 min jadi plus ya, pindah ke sini tambah 4, berarti Y sama dengan min X tambah 7. Nah, inilah dia persamaan garis lurusnya dalam bentuk tadi namanya eksplisit. Nah, sampai di sini aja. Nah, untuk cara yang kedua ada metode 1 titik dengan 1 gradien. Itu rumusnya Y kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Contohnya diketahui titik A sama dengan si A nya titiknya 2,6, M nya diketahui misalkan 4, maka carilah persamaan garis lurus. Nah, karena diketahui 1 gradien dan 1 titik, kita kan pakai rumus ini, kita masukkan ke rumusnya. Salin dulu rumusnya ya. Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Y tetap disalin, Y1 kita ini X1, ini Y1, berarti Y1 kita 6 sama dengan M kita 4 dikali X tetap disalin, X1 kita 2. Oke, ini tetap Y kurang 6 sama dengan, nah ini dikalikan 4X, ini juga kali ke sini, 4 kali min 2 berapa? Min 8. Oke, ini Y sama dengan min 6 nya kita pindah ruas ya, kita bawa ke kanan, berarti 4X dikurang 8,
Ini min 6 pindah ke sini jadi positif plus 6. Y sama dengan 4x min 8 ditambah 6 min 2. Oke, ini dia PGL-nya juga secara eksplisit. Oke, sekian, terima kasih.